Halo semuanya dan selamat datang di channel Portal Kartun. Setelah penantian yang tidak begitu lama, season kedua dari serial dewasa kesukaan para kaum jomok akhirnya rilis juga. Dan sama seperti season sebelumnya, mereka merilis episode terbaru dari season kali ini sebanyak 2 episode per minggu. Nah, jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, episode ini dibuka dengan sebuah berita yang dibawakan oleh dua reporter, yaitu Katie dan juga Tom, yang mana pada serial ini suara Katie terdengar sangat berbeda dari versi pilotnya dan suaranya ini terdengar sangat familiar. Dan yap, karakter ini ternyata disuarakan oleh the one and only Brandon Roger, aka penyuara dari karakter Blitz. Jujur aja, gue pribadi memiliki perasaan yang sangat campur aduk dengan perubahan ini. Di satu sisi, gue sebenarnya sangat suka dengan suara di versi pilotnya, namun di sisi lain, suara di versi ini juga terdengar sangat mirip dan malah sangat sesuai dengan sifat karakternya yang cukup violent dan juga chaos. Selain dari perubahan voice actor, hal lain yang cukup mengejutkan gua adalah mereka berdua ternyata merupakan bawahannya Vox. Buat beberapa fans berat, hal ini mungkin bukan sesuatu hal yang mengejutkan, tapi buat gue pribadi, ini merupakan hal yang cukup mengejutkan dan gue baru mengetahuinya. Nah, sementara itu di Hazbin Hotel, kini tempat tersebut menjadi sangat ramai pasca peristiwa di akhir season kemarin. Orang-orang kini terlihat sangat antusias dan sepertinya tertarik dengan tujuan utama dari hotel itu, ya padahal mereka-mereka ini datang hanya ingin tahu bagaimana Charlie bisa melawan para malaikat. Nah, di antara banyaknya orang yang datang ke sana, terdapat satu sosok yang justru sangat tertarik dengan rencananya Charlie, yaitu Baxter. Kedatangan Baxter di sini adalah ia ingin membuktikan bahwa impian Charlie dalam membuat seseorang sinner bisa masuk ke dalam surga itu sangatlah mustahil. Dikarenakan hal inilah, ia menjadi satu-satunya orang di sana yang memutuskan untuk menetap di hotel dan bakal menggantikan posisinya Serpentius sebagai seorang inventor atau mad scientist dalam grup tersebut. Nah, Baxter sendiri merupakan seorang sinner yang digambarkan sebagai seorang scientist dan juga ia mengklaim dirinya sebagai seorang mad scientist. Desainnya yang terlihat akuatik membuat gue awalnya mengira kalau ia merupakan seorang Hellborn yang berasal dari cincin cemburu, ya padahal alasan kenapa ia memiliki bentuk akuatik adalah karena ia mati di sebuah tragedi kapal tenggelam. Oh ya, perlu di-mention juga bahwa Baxter ini merupakan salah satu karakter yang sudah lama dibuat oleh Vivin ya. Nah, sementara itu, di tempat yang berbeda, Vox mengundang kedua anggota VES lainnya untuk melakukan rapat dalam membicarakan mengenai rencana kedepannya. Dari pertemuan ini, kita menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Pertama, kita akhirnya tahu bahwa Vox memiliki motivasi untuk menguasai neraka dan juga surga. Yang kedua, kita akhirnya ditunjukkan dengan sedikit backstory dari karakternya ini. Jadi dalam salah satu adegan, Vox kembali mengingatkan Valentino bahwa pada saat ia masih hidup, Vox merupakan bagian atau bisa dibilang merupakan seorang pemimpin dari suatu grup yang mana posisinya ini membuat Vox pada saat itu sudah seperti seorang dewa. Ketika Vox menyebutkan kata grup, Valentino mencoba untuk menegaskan kalau itu sudah seperti sebuah kultus, namun Vox sendiri menyanggah kalau itu sebenarnya lebih ke arah gerakan atau movement. Dari momen ini, beberapa fans di luar sana merasa sangat yakin kalau grup yang dimaksud oleh Vox itu sebenarnya adalah Freemason. Singkatnya, Freemason sendiri merupakan sebuah grup elit tersembunyi yang mengajarkan kepada para pengikutnya untuk bisa menjadi individu dan masyarakat yang baik. Gue sendiri sebenarnya sudah sangat familiar dengan grup ini, namun gue gak pernah mendalami lebih dalam soal teori-teori mengenai grup tersebut. Nah, tapi dari yang gue tahu, Freemason sendiri diisi oleh orang-orang penting dan sangat berpengaruh dalam berbagai bidang tertentu di dunia. Nah, bisa saja pada saat masih hidup, Vox merupakan salah satu anggota dari grup tersebut atau bahkan bisa dikatakan sebagai pemimpin dan ia merupakan sosok yang dikenal sangat terobsesi dengan perkembangan teknologi. Itulah kenapa ketika ia masuk ke dalam neraka, ia digambarkan sebagai seorang overlord yang sangat kuat dan juga ambisius dalam mengendalikan seluruh Pentagon City lewat medium teknologi. Ia bersama dengan grup VES sudah seperti sebuah grup elit global yang tumbuh dan menguasai seluruh area neraka. Dengan background seperti itu, tidak heran kalau ia akhirnya memiliki ambisi yang sangat besar dalam menjadi seperti seorang Tuhan dengan menguasai neraka dan sekaligus surga di waktu yang bersamaan. Nah, dengan sudah dikonfirmasinya bahwa VES bakal menjadi figur antagonis utama di season kali ini, well, kita tunggu saja nanti manuver apa yang dilakukan oleh trio, atau lebih spesifiknya adalah si kepala kotak gepeng yang satu ini. Nah, lanjut ke episode berikutnya, yaitu episode kedua.
Episode ini dibuka dengan sebuah pengadilan besar yang terjadi di surga, di mana semua sosok penting di sana sedang mempertanyakan mengenai banyak hal, mulai dari Seraphine yang selama ini menyembunyikan soal kegiatan extermination dari mayoritas penghuni surga, bagaimana mereka akan menghadapi serangan yang kemungkinan besar akan dilancarkan oleh neraka, dan yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana bisa seorang sinner yang di kasus ini adalah Serpentius akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Satu hal yang sangat gue suka di momen ini adalah semua desain dari pihak-pihak tertinggi di surga itu memiliki desain yang sangat bagus dan juga menarik, di mana mereka digambarkan layaknya para malaikat yang ada di buku kitab suci. Oh ya, di momen ini juga kita akhirnya diperkenalkan dengan salah satu dari anaknya Adam, yaitu Abel. Buat kalian yang nggak tahu, Abel ini merupakan nama lain dari Habil ya. Karena dalam Islam sendiri, kedua anak Adam itu memiliki nama Habil dan Kobil, sedangkan dalam agama lain, kedua anak Adam itu lebih dikenal dengan nama Abel dan juga Cain. Nah, dengan semua tekanan yang diterima olehnya, Sarah bertanya dengan nada yang sangat tinggi kepada Serpentius untuk bisa menjawab bagaimana ia bisa masuk ke dalam surga, namun Serpentius sendiri juga tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Dikarenakan semuanya tidak bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan, muncullah satu sosok yang memiliki kedudukan yang paling tinggi di ruangan tersebut, yaitu The Speaker of God. Sosok ini memiliki perawakan yang terbilang sangat mirip seperti Stolas dan juga seluruh keluarga Archgoysia, yang mana hal ini menimbulkan sebuah spekulasi kalau keluarga tersebut merupakan satu rasa yang sama seperti Speaker of God, dan mereka merupakan beberapa malaikat yang ikut bersama dengan Lucifer di waktu pengasingannya ke neraka. Lewat satu pertanyaan darinya, Serpentius segera menceritakan masa lalunya, dan kita para penonton langsung dibuat terkejut dengan sebuah lore bomb yang cukup gila. Jadi ketika masih hidup, Serpentius diceritakan sebagai seorang inventor yang hidup sendirian. Ia merupakan orang yang tidak mampu bersosialisasi, dan ia hanya bisa melihat kehidupan orang-orang di balik jendela rumahnya. Nah, di suatu hari, ia melihat sebuah tragedi mengerikan di mana terdapat seorang wanita yang dihabisi oleh serial killer. Dan yap, serial killer ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jack the Ripper. Dikarenakan dirinya tidak mampu berkomunikasi dengan baik, ia akhirnya memutuskan untuk diam dan tidak melaporkan pembunuhan tersebut. Hal ini pun menjadi sebuah penyesalan terbesar di dalam hidupnya, dan penyesalan itu pun berubah menjadi dosa besar yang membuatnya akhirnya masuk ke dalam neraka. Dikarenakan dosa yang ia perbuat adalah tidak mampu menolong seseorang yang padahal ia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut, maka ketika ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan teman-temannya, dirinya secara tidak langsung dan juga sadar telah menebus kesalahan terbesar di dalam hidupnya. Cerita ini jelas sangat mengejutkan banyak penonton karena tidak hanya cerita ini memiliki kaitan yang sangat kuat dengan tragedi yang terjadi di dunia nyata, namun kita akhirnya juga ditunjukkan dengan bagaimana seorang sinner bisa masuk ke dalam surga. Dan harus gua katakan kalau ini adalah cara yang paling masuk akal dan sekaligus sempurna. Menebus kesalahan dan dosa besar yang diperbuat oleh seseorang ketika masih hidup merupakan sebuah cara yang paling efektif dalam cerita ini. Hal ini menjadi sangat menarik karena dengan cara ini kita bakal bisa melihat setiap masa lalu dari karakter-karakter penting di serial ini, mulai dari bagaimana mereka bisa masuk ke dalam neraka hingga bagaimana mereka akan menebus kesalahan mereka. Beberapa karakter mungkin sudah bisa kita bayangkan penebusan mereka, namun karakter-karakter seperti Alistor dan juga Vess mungkin akan menjadi sebuah tantangan yang sangat besar, dan bisa saja mereka memang tidak akan memiliki niatan untuk menebus kesalahan mereka, dan mereka semua akan tetap menjadi seorang sinner yang jahat. Dan ini bakal menjadi sebuah cerita yang sangat menarik untuk kedepannya nanti. Nah, setelah pengungkapan itu, Lut masih berusaha keras untuk meyakinkan semua orang kalau perkataan Serpentius itu hanyalah omong kosong dan mereka harus tetap memberikan perlawanan terhadap neraka. Tapi sayangnya, suaranya ini tidak didengarkan oleh semua orang dan dirinya semakin jatuh dan juga terhina ketika mengetahui bahwa posisi Adam sebagai pemimpin dari The Exorcist ternyata telah digantikan oleh anaknya sendiri, yaitu Abel, dan bukannya Lut. Nah, kemunculan Abel ini jelas memberikan sebuah pertanyaan yang cukup besar. Bila Abel masuk ke dalam surga dikarenakan ia dibunuh oleh Cain ketika masih hidup, lalu bagaimanakah dengan Cain sekarang? Bisa dipastikan ia kini berada di neraka, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah ia akan muncul di dalam serial ini? Apabila iya, apakah ia akan menjadi sosok penting dan menjadi bagian utama atas semua konflik besar ini? Well, melihat kondisi saat ini, beberapa fans menganggap kalau peran itu sepertinya bakal lebih berpusat kepada karakter Lut. Tapi ya, kita lihat saja nanti. Gue berharap agar sosok ini bisa muncul dan bisa memberikan sebuah dinamika yang lebih menarik lagi kepada semua karakter yang ada di serial ini. Nah, setelah persidangan itu, Emily berusaha keras untuk membuat Serpentius merasa nyaman di surga, namun dirinya terus sekali memikirkan teman-temannya yang ada di neraka.
Pada akhirnya, ia pun menciptakan 3 buah telur yang mirip seperti bawahannya dulu, yang mana hal ini cukup berhasil dalam membuat Serpentius merasa nyaman untuk sementara waktu. Dikarenakan kondisi yang semakin memanas, Serafin akhirnya memutuskan untuk membuat surga masuk ke dalam protokol keamanan, di mana ia akan mengunci surga dari dalam dan tidak boleh ada satupun orang yang keluar dari sana. Sebelum protokol ini dijalankan, Emily segera memberitahu Charlie mengenai semua hal yang terjadi di surga, yang mana hal ini membuat Charlie menjadi sangat overwhelmed dengan semua informasi tersebut. Sementara itu, Ruth yang semakin tertekan dengan semua ini, akhirnya mulai membayangkan sosok Adam kini berada di sampingnya dan memberikannya banyak arahan. Kini Ruth sudah jatuh ke dalam jurang yang paling dalam dan sepertinya ia akan melakukan cara apapun demi bisa menghancurkan neraka, bahkan meskipun itu melakukan sebuah pelanggaran besar. Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai 2 episode pertama dari serial ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!